Selamat hari Minggu buat kita semua. Sangat bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebagai satu jemaat bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sangat bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang selalu menjaga kami. Dan hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Itu pun karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Bantulah supaya kami bisa memahami firman-Mu dan kami akhirnya memahami bagaimana kami menjadi orang-orang yang selalu mengikuti Engkau sebagai orang-orang yang telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Serta hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita dari Efesus pasal 2, 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita sekarang ini telah ditebus oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus. Disebut di kitab Efesus pasal 2 kita adalah orang-orang kudus, di mana Tuhan menguduskan kita. Jadi bulan ini juga kesempatan kita sebagai orang-orang kudus untuk memperbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan, memperbaharui hati kita. Tapi kita perlu tahu bahwa kita sekarang ini sudah menjadi orang kudus karena kasih karunia Tuhan. Kita orang berdosa telah ditebus menjadi keluarga Tuhan, menjadi tubuh Kristus, dan itulah yang disebut dengan orang-orang kudus. Yang menjadi pertanyaannya buat kita sekarang adalah bagaimana kita sebagai anggota keluarga Tuhan, anggota orang-orang kudus menjalani hidup kita di dunia sekarang ini. Kita sebagai umat Tuhan diharapkan Tuhan menjadi contohan, menjadi gambaran dari hidup orang-orang pengikut Dia, atau yang pernah kita dengar sebagai orang-orang yang membawa kehidupan surgawi di bumi. Nah, itulah yang kita sedang belajar dari kitab Efesus. Dan kalau kita lihat dari kitab Efesus itu dibagi dua bagian. Bagian pertama pasal 1-3 tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kita sehingga kita bisa jadi umatnya. Dan pasal 4-6, apa respon kita terhadap kasih karunia itu? Nah, harusnya kita mau mematuhi Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nah, jadi di 3 minggu pertama, minggu pertama Bapak Harlem sudah berkhotbah dari Efesus 1, Bapak Budi Hartono minggu kedua dari Efesus pasal 2, dan minggu lalu Bapak Frankie Lumenta dari Efesus pasal 3. Saya pribadi sangat terbantu dengan apa yang mereka khotbahkan. Saya berharap kita juga semuanya di mana kita diajarkan, dibantu mengerti bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Dan sekarang ini saya akan berkhotbah dari Efesus pasal 4. Dan fokusnya adalah apa respon kita terhadap apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita atau buat kita. Di Efesus pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu ada satu himbauan dari Paulus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini seperti seruan. Sebab itu, kata Paulus. Apa pengharapan dia? Supaya kita yang telah dipanggil Tuhan, supaya jemaat Efesus yang telah dipanggil Tuhan, hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Dan saya percaya itu juga seruan yang diharapkan kepada kita, supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan kepada kita.
Dan bagaimana hidup kita bisa berpadanan dengan panggilan Tuhan? Ada 2 poin hari ini yang saya bicara kepada kita, yang saya mau khotbahkan kepada kita. Poin saya yang pertama adalah tentang unity atau persatuan. Di Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Paulus menyerukan pelihara persatuan. Kita harus memelihara persatuan. Di mana kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sekarang ini kita sudah mempunyai satu persamaan, yaitu kita semua ada roh yang sama. Kita semua mengenakan Kristus. Nah, kalau kita melihat kedua Yesus di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Doa Yesus waktu dia ada di dunia dengan murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya bersatu. Dan juga murid-murid oleh yang di-reach out kembali, yang dimenangkan kembali oleh para murid-muridnya. Yang artinya kita sekarang juga, ini juga doa Yesus supaya kita bersatu. Ini adalah hal yang diharapkan Tuhan dari kita, yaitu kita bersatu. Nah, latar belakang jemaat Efesus berbeda-beda, di mana jemaat itu terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Itu yang paling tajam, ya. Ada beberapa mungkin ras di sana, tapi yang paling tajam adalah Yahudi dan non-Yahudi karena latar belakang agama yang sangat berbeda. Dan perbedaan bisa membuat perselisihan dalam jemaat. Jadi saya percaya Paulus menuliskan ini karena Paulus mau mengingatkan melalui perbedaan ini iblis bisa bekerja. Nah, sekarang ini saya percaya kita juga sekarang ini berada di jemaat yang berbeda-beda. Dan kita ada di negara yang banyak perbedaan suku bangsa. Nah, saya percaya kita juga perlu belajar dari seruan Paulus, yaitu membangun persatuan. Bagaimana kita membangun persatuan? Saya kutip dari Efesus pasal 4 ayat 2 yang berkata demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 3 hal ini adalah modal bagaimana kita membangun persatuan. Pertama, rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Bukan apa kata orang tentang kita. Bukan apa kata teman dekat kita tentang kita. Tapi apa kata Tuhan tentang kita. Saya harus melihat diri saya, apa kata Tuhan tentang saya. Kalau sudah memikirkan apa kata Tuhan tentang saya, itu langsung benar-benar membuat sadar, ya, saya hanya seorang manusia yang banyak kelemahan. Jadi kita perlu modal ini, benar-benar rendah hati di mana kita melihat apa yang Tuhan lihat tentang kita. Kemudian lemah lembut, ini adalah sikap di mana kita bisa menerima perbedaan, ya. Kadang-kadang prinsip orang bisa berbeda dengan kita, tapi kita dengan lemah lembut kita bisa menjelaskan prinsip, kita bisa
dengan tenang. Ya, saya pribadi dalam hal ini banyak sekali harus bertumbuh ya dari awal jadi murid. Ini bukan kekuatan saya. Dan sabar. Sabar ini adalah sebenarnya kalau dilihat sama dengan apa yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 19 tentang lambat marah. Kita sebagai jemaat perlu ada tuntunan, ada bimbingan, tapi ada proses. Ya, ada proses. Karena kalau tidak ada teguran, saya percaya jemaat ini atau keluarga Tuhan ini juga tidak akan bisa mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, untuk kita sebagai jemaat saat ini ya di Nusantara, kita ini banyak perbedaan seperti saya sudah bilang tadi. Apa aja perbedaan kita? Pertama, suku dan budaya yang berbeda, bahkan bahasa berbeda, sifat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, hobi yang berbeda, dan banyak perbedaan lain. Perbedaan ini otomatis akan bisa membuat ketegangan, perselisihan bahkan. Dan itu juga yang bisa terjadi di jemaat Efesus dan jemaat-jemaat yang di mana Paulus menulis surat. Perbedaan bisa menjadi kekayaan di mana ketika yang berbeda-beda itu bekerja sama dan melihat Tuhan sebagai pengikat, mengenakan Kristus, perbedaan itu akan jadi kekayaan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak membuat perbedaan itu bersatu, tidak menyatukan perbedaan itu, tidak menjaga persatuannya, perbedaan itu akan jadi perpecahan. Ya. Dan Tuhan tidak pernah mau jemaatnya berpecah. Perbedaan itu bagi Tuhan tidak ada masalah, karena Tuhan mengasihi semua suku bangsa. Kita tahu di Matius 28 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa. Sebenarnya itu jadikan semua ras menjadi umatku. Jadi kita harus bisa melihat perbedaan ini bisa menjadi kekayaan jemaat kita. Saya teringat ketika saya masuk jemaat ini tahun 1992 pertama kali saya datang di dalam jemaat. Dan kebanyakan waktu itu orang-orang berbeda dengan saya. Saya sebagai seorang perantau datang dari Sumatera sana sebagai orang Batak, dibesarkan dengan suku saya, sudah terbiasa dengan suku saya, dan tiba-tiba saya datang ke jemaat ini hanya beberapa orang Batak yang ada. Dari 200 lebih jemaat, mungkin hanya kira-kira 10% aja orang pribumi dan beberapa orang Batak. Dan mayoritas orang Chinese. Saya canggung nggak? Iya awalnya. Tetapi yang menarik, walaupun mayoritas Chinese, ada beberapa orang yang Manado, dan itu minoritas. Orang Batak juga minoritas, ada orang Jawa. Yang menarik adalah saya tidak melihat perbedaan suku itu membatasi keakrabannya. Saya benar-benar terinspirasi. Waktu pertama saya lihat, bagi saya asing, tapi setelah ngobrol, fellowship, dan kemudian belajar Alkitab, saya mengikuti Natal 92 waktu itu. Saya melihat kekeluargaan yang tulus. Perbedaan suku tidak menjadi halangan. Itu salah satu mendorong saya melihat, meyakinkan saya, ini dari Tuhan. Ini pasti dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mungkin ada yang lain mengalami seperti saya. Tapi hari ini jemaat kita, waktu saya datang 200 lebih, hari ini jemaat kita 6.000 lebih. Saya percaya iblis bisa merusak persatuan itu, bisa merusak keharmonisan itu. Tapi hari ini kita sebagai jemaat, kita harus memelihara, menjaga persatuan itu. Bagaimana kita menjadi orang yang mengambil bagian membangun persatuan atau unity itu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan di sini apa? Kita perlu ramah, mengasihi, mengampuni. Dan ini yang saya rasakan itu.
Hari ini juga kita harus belajar menjadi ramah. Ya, seorang yang mengasihi, peduli sama yang lain. Mengampuni kalau ada kesalahan orang lain. Karena pasti kita sebagai manusia akan salah walaupun kita dalam jemaat. Ini adalah tips untuk kita membangun. Tapi ada juga hal yang kita harus hindari yang bisa merusak persatuan atau unity. Efesus pasal 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini di pasangan Paulus. Sebab itu penekanannya. Ya, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita semua dulunya hidup kita nggak mengenal Allah. Mungkin kita cara hidup kita banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hidup saya nggak sesuai kehendak Tuhan. Di Efesus pasal 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Kita sebagai jemaat perlu kita menjadi orang yang jujur, apa adanya, jujur satu sama lain. Jangan kita membohongi, ada dusta lagi sebagai satu jemaat. Kemudian Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sangat besar kemungkinan akan ada brother sister yang lain yang bisa membuat kita kecewa, membuat kita marah. Tapi dikatakan kita harus menjaga, jangan berbuat dosa. Gimana caranya? Kita boleh marah, boleh kecewa, tapi kita juga tetap mengasihi orang itu. Artinya kita harus tegur dosa orang itu, benci dosanya, tapi mengasihi orangnya. Ini adalah satu respon yang perlu belajar terus. Supaya kita bisa menuntun, menegur, tapi tetap mengasihi. Menegur dosanya, tapi mengasihi pendosanya. Di Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan. Ya, tidak bisa, kalau kita sebagai murid tidak bisa mempertahankan kecewa kita, pahit dengan saudara kita. Kalau orang itu udah pernah salah, udah diselesaikan, udah selesai. Nah, kalau kita tidak selesaikan kepahitan, muncullah kegeraman. Akhirnya kemarahan. Akhirnya pertikaian. Dan akhirnya fitnah, gosip. Saya mau ingatkan kepada kita jemaat, gosip ini dosa yang sangat bisa merusak persatuan. Kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai kita membicarakan kejelekan saudara kita yang lain atau saudara kita yang lain kepada siapapun. Kita bereskan dengan orang itu. Karena kalau kita tidak menjaga itu, kita akan merusak persatuan. Nah, semoga tips-tips ini bisa membantu kita semua. Dan kita sebagai umat Tuhan, saya percaya kalau kita jaga ini, ya, dan kita menguatkan bagian di mana kita terus menjadi pembangun persatuan, saya percaya jemaat itu menjadi satu keluarga yang sangat harmonis. Poin saya pertama, persatuan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua adalah tentang kedewasaan atau maturity. Kedewasaan di dalam jemaat kita perlu bertumbuh dewasa, dan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Dan untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, kita perlu diperlengkapi. Jemaat Efesus diperlengkapi oleh rasul-rasul, nabi-nabi untuk mengajar mereka, dan pengajar-pengajar menjelaskan kepada mereka tentang Tuhan, tentang ajaran Tuhan.
hari ini kita bisa mendengarkan tulisan-tulisan Paulus untuk membantu kita. Kita sangat bersyukur hari ini kita lebih lengkap lagi. Ada kitab perjanjian baru. Jemaat Efesus hanya menggunakan kitab perjanjian lama. Kita sekarang ada perjanjian baru untuk memperlengkapi kita, mempelajari, menghindari apa yang mereka salah dan mengikuti apa yang mereka baik. Nah, jadi kita itu diperlengkapi untuk apa? Untuk kita ini menjadi bagian yang membangun tubuh Kristus. Di Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bertumbuh dan kita membangun, kita bertumbuh makin dewasa. Nah, kalau saya tunjukkan kepada kita bagan ya, di mana hidup kita ada hidup lama. Waktu hidup lama kita belajar Alkitab, kita dibaptis menjadi murid Yesus. Setelah hidup baru, kita harus tahu bahwa hidup baru kita perlu ada tahapan. Kita harus melewati tahapan supaya kita bertumbuh. Kita melewati tahapan murid atau Kristen bayi. Kristen bayi membutuhkan makanan yang baik ya. Kita dibawa fellowship, dibawa kenal sama sini, kenal sana ya. Dikasih. Kemudian kita menjadi murid atau Kristen anak-anak. Kita mulai ikut terlibat beberapa acara dan kita makin lihat kerajaan Tuhan. Kemudian murid atau Kristen remaja, kita mulai ikut ambil bagian peranan mungkin. Ya, mungkin kita ada yang ambil peranan bagian asyar lah. Oke, kita ada hal-hal yang kita mulai lakukan untuk membangun tubuh Kristus. Kemudian Kristen dewasa. Kristen dewasa berarti kita sudah mulai ikut ambil bagian di dalam membangun hal-hal penting. Dan kemudian Kristen orang tua. Kita sudah mulai mengayomi yang lain. Nah, kita harus bertumbuh ke arah Kristen dewasa dan menjadi Kristen orang tua. Karena di dalam membangun tubuh Kristus, hanya bisa kalau kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Sama dengan keluarga. Di keluarga nggak mungkin bayi diharapkan berbuat apa-apa. Dia hanya perlu perhatian. Kemudian anak-anak juga masih sama. Remaja mungkin udah mulai bisa membantu membereskan tempat tidurnya. Kira-kira seperti itu perkembangannya, betul ya? Tapi dewasa sudah mulai bisa diajak berdiskusi. Apa yang kita bisa lakukan membangun keluarga kita? Kalau udah orang tua udah jelas. Orang tua yang akan membangun keluarganya. Sama dengan pertumbuhan kita di dalam kerajaan Tuhan. Kita harus benar-benar mau membiarkan diri kita keluar dari zona nyaman kita untuk kita ditumbuhkan dari Kristen bayi menjadi Kristen anak-anak, menjadi Kristen remaja, menjadi Kristen dewasa, dan menjadi Kristen orang tua. Saya percaya dengan kita mengikuti pertumbuhan itulah kita akan bisa benar-benar melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini saya mau share sahabat saya Hendra dan Mika yang sekarang memimpin di Jogja dan mereka juga sekarang memimpin Jawa Tengah. Saya masih ingat 20 tahun lalu saya ke Surabaya. Mereka lemah. Waktu saya datang mereka pernikahan tidak begitu baik, lemah secara rohani, secara iman, kehilangan iman. Tapi bersyukur ketika mereka mau dituntun, mau di stretch ya dari mulai Kristen baik bertumbuh, hari ini mereka bisa bertanggung jawab memimpin gereja di Jogja. Dan akhirnya juga bahkan sekarang bertanggung jawab memimpin Jawa Tengah. Dan di dalam kerajaan Tuhan, kita semua bisa dipakai Tuhan. Saya mau encourage kita semua murid Yesus, tidak ada satupun yang tidak penting bagi Tuhan. Tapi untuk bertumbuh itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan untuk memberkati kita, bagian kita untuk bertumbuh. Nah, saya berharap di dalam bulan membership renewal ini kita semua
juga mengambil keputusan untuk belajar apa yang kita harus bertumbuh. Udah di mana kita sekarang? Apa yang kita akan bertumbuh lagi ke masa depan? Saya percaya kalau kita semua mengambil keputusan bertumbuh, alangkah kayanya kerajaan Tuhan. Karena itu pada hari ini ada 2 poin yang saya ingatkan kepada kita. Pertama, mari kita semua menjadi murid-murid yang membangun unity atau persatuan. Dan yang kedua, mari kita semua mengambil keputusan bertumbuh, semakin berdewasa di dalam iman, sehingga keluarga Tuhan ini akan menjadi bertumbuh dan menjadi menarik bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Paulus yang telah menulis surat kepada Efesus, yang kami bisa juga belajar sama-sama hari ini untuk membangun jemaat kami. Kami berdoa supaya kami semua di sini sebagai murid-murid-Mu mengambil keputusan untuk menjadi orang-orang yang mengambil bagian membangun persatuan atau unit dalam jemaat ini. Dan juga kami semua memutuskan untuk mau bertumbuh di dalam kerajaan-Mu, sehingga kami berdewasa dan kami menjadi bagian akan membangun kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.